Halo, selamat sore. Saya atas nama Ricardo Jadi Pantoga, NIM 230 104, jurusan Sosiologi, kelas C, semester 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori sosiologi klasik UAS. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 tokoh dalam teori sosiologi klasik, yaitu 1. Auguste Comte, Max Weber, Karl Marx, Emilian Durkheim. Auguste Comte. Di mana Auguste Comte lahir pada 1998 di Montpellier, kota selatan Prancis, menjadi salah satu pusat gerakan resistensi terhadap revolusi Pancasila. Di keluarga berusia Katolik yang taat, namun masa kecilnya penuh dengan ketenangan pahit disebabkan oleh kekacauan periode revolusi Prancis, yang dikenal sebagai bapak positivisme dan juga dianggap sebagai orang peran mencetuskan istilah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern yang aspek sosial dan kehidupan manusia. Comte adalah tokoh sosial klasik ideologi positivisme. Comte mengusung keyakinan bahwa masyarakat dapat dipahami sesuai dengan hukum-hukum ilmu alam. Ayah Comte adalah Louis Comte, merupakan seorang pejabat pajak, dan ibunya Horace Boyer merupakan seorang yang sangat taat agama. Comte termasuk seorang yang dewasa sebelum waktunya. Pasalnya, di usia di dalam ikut menentang republikanisme dan despotisme yang terjadi di Prancis. Dirinya sangat tertarik dengan para pemikiran beberapa tatanan sejarah manusia. Di Paris, Auguste Comte mendapatkan seorang teman, yaitu Henri de Saint-Simon, revolusi sosial Prancis, dan salah satu pendiri sosialisme. Comte dan saudaranya memiliki pemikiran yang sama. Bahkan beberapa artikel dari Comte ditentukan Saint-Simon. 2. Yaitu kita akan menjelaskan sedikit tentang tokoh yang bernama Max Weber. Max Weber dilahirkan di Erfurt, Jerman pada tahun 1864. Merupakan intelektual besar yang berhasil melakukan komparatif studi mengenai problem ekonomi, sosiologi, dan kultur. Salah satu kontribusi Weber pada sosialnya yaitu formulir menginteraksikan tindakan sosial untuk memahami dunia sosial. Weber adopsi metodologi ilmu alam untuk memahami ilmu sosial tetapi ia gagal. Ilmu sosial memiliki logikanya sendiri yang berbeda sama sekali dan alam. Logika ilmu sosial adalah logika subjek di mana unsur subjeknya itu melekat pada manusia sebagai subjek dari realitas sosial itu sendiri. Max Weber mengusulkan sebuah metode yang bernama Verstehen atau pemahaman yang terhadap tindakan sosial untuk memahami kehidupan sosial. Kontribusi itu juga berpengaruh besar adalah idenya tentang birokrasi modern. Misalnya, Weber merupakan bentuk rasionalisasi dalam skema tipe ideal. Max Weber, beliau terkenal dengan teori sosialnya. Ia juga merupakan ahli sosiologi, ekonomi, serta sejarah dan Jerman. Mengenai profil Max Weber.
Beliau lahir di Erfurt, Jerman tanggal 21 April 1986, berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan penting antara kedua orang tuanya berpengaruh besar terhadap sosial, kependudukan, politik, kreatif penting, dan menjadi bagian dari kekuasaan yang mampan dan sebagai akibatnya menjauhkan diri dari setiap aktivitas idealisme yang membutuhkan pengorbanan pribadi atau yang dapat meningkatkan ancaman terhadap kedudukan dalam sistem. Lagi pula sang ayahnya adalah yang menyukai kesenangan duniawi dan dalam hal-hal ini juga berbentuk lainnya. Ia bertolak belakang dengan istrinya. Ibu Max Weber adalah seorang Calvinis yang taat, wanita yang sangat baik, menjalani kehidupan pribadinya asketik tanpa kesenangan seperti yang sang doang suaminya. Kebanggaan suaminya, perhatiannya kebanyakan tertuju pada aspek kehidupan, dan ia terganggu oleh ketidaksempurnaan yang dianggap menjadi pertanggungjawaban tergantung oleh ketidaksempurnaan yang dianggap menjadi pertanda tak akan menghadapi keselamatan akhirat dan perbedaan mendatang. Kita akan membahas sedikit tentang tokoh yang ketiga, yaitu tokoh Karl Marx. Karl Marx lahir di Tripel pada tahun 1818. Semasa muda mengklaim itu sebagai seorang peneliti. Marx banyak terinspirasi dan hendak tentang hal-hal sejarah. Doktrin mengenai material sejarah banyak dituangkan dalam berjudul Diagraman Ideologi. Namun salah satu buku yang paling berpegang secara politik adalah The Communist Manifesto. Dalam buku yang tersebut atau disebutkan, Marx mengintegrasikan pemikirannya mengenai ekonomi dan analisis kelas dan organisasi sosial. Bersama hobinya, Friedrich Engels mencetus teori tentang eksploitasi dan melihat hubungan sosial antara yang saling bertentangan bourgeois dan proletar. Pekerjaannya kelas yang terinspirasi dari banyak aspek dari anggota kelas yang sampai dihasilkan sendiri. Das Kapital adalah buku tentang kritikan terhadap ekonomi politik kapitalis setebal 200 halaman yang ditulis Marx mengenai berkontribusi pada jilid yang ketiga. Marx lahir pada 5 Mei 1800, tokoh tribal wilayah Tenggara Jerman yang saat itu masih mengenai bagian dari profil Rete. Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Meskipun dari keluarga turunan Yahudi, pada tahun 1816 sang ayah yang bernama Heinrich Marx memutuskan untuk dibaptis menjadi Kristen di usia 36 tahun. Ibu Helen ikut di bapaknya sang ayah wafat. Saat ayahnya Helen memulai seorang pengacara, yaitu sukses di Prusia, ia pun merupakan seorang aktivitas reformasi masyarakat. Keputusan Heinrich untuk memeluk agama Kristen tak lepas dari peraturan pada tahun 1815 yang melarang orang untuk menduduki posisi krusial di masyarakat. Karl Marx sendiri baru dibaptis pada usia 6 tahun, yaitu saudara-saudaranya. Meskipun Trier merupakan kota Katolik yang mempengaruhi gagasan liberal, lebih mudah masuk karena letaknya berbatasan dengan Prancis. Sampai usia 12 tahun, Marx berlanjut rumah alias Home School, kemudian melanjutkan lagi ke selamanya sekolah Yesuit. Kita akan membahas sedikit tokoh yang keempat, yaitu Emilia Durkheim. Emilia Durkheim dilahir di Espinal, Prancis pada tanggal 15 April 1986, yang adalah seorang rabi. Durkheim mulanya diarahkan untuk meningkatkan ayahnya sebagai seorang rabian, namun dalam karyanya ia justru mengangkat minat pada sosiologi. Agama menjadi salah satu objek kajian dalam
Sosiologi menjadi minat. Kontribusi Durkheim pada sosiologi juga terletak pada metodologi untuk menguatkan sosiologi sebagai sebuah disiplin modern ilmiah. Durkheim memperkatakan bahwa masyarakat berkembang dari situ sederhana. Sosiologi yang berkembang di Durkheim merupakan sosiologi di mana gejala-gejala sosial merupakan fakta sosial yang memiliki hukuman seperti hukum alam. Durkheim merupakan tokoh sosiologi klasik yang sangat diperhatikan oleh sosiologi sebagai ilmu sosial modern. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa dapat dipresentasikan oleh tugas UAS saya tentang empat tokoh. Mungkin hanya itu saja ya. Shalom.